Menurut lu kondisi atlet fighter di Indonesia tuh gimana? Ini adalah industri entertainment. Jadi fighter tuh bukan cuman jago, dia harus pinter nge-entertain juga gitu. Worth the risk gak? Itu dia sih. Kenapa mereka bertarung itu lebih penting daripada bagaimana mereka bertarung. Kayaknya hidup petarung nih nggak ada masa depan sih. Prestasi itu harus lu sandingkan bersamaan dengan sensasi sih. Metafora terbaik bahwa kerja keras tuh from nothing to something itu bisa digambarin dari tinju soalnya. Mati aja di atas ring kali ya. Oke, welcome. Halo bro, terima kasih Ini sudah diundang. Fighter yang akan naik daun tahun ini. Amin, tapi gimana ya? Kalau kalian lihat nih matanya udah serem tuh, udah kena pukul. Keseharian aja Keseharian Pak. aja. Keseharian aja, Keseharian begini-begini aja kehidupan ya kan. Oke, ini buat yang belum kenal, ini Andika, biasa dipanggil M ya. M doang, M. iya. Ada stage name nggak? Nggak ada. Stage name Monster. Oh masa. Iya, Andika Monster Mamesa. Lu main berarti sekarang di HSS ya? Atau ada di yang lain? Enggak juga, gue sekarang lebih banyak ngebantu medianya HSS. Karena gue yang bawain podcast sama face to face, terus komentatornya HSS. Tapi tetap juga jadi komentator di event-event lain juga. Tapi kalau main sih mah bebas aja di mana aja yang menyediakan lah. Menyediakan lah ya. Ya, tapi nanti bentar lagi mau main kan? Bentar lagi mau main, tapi bulan April kemungkinan. Lama juga sih masih persiapan berarti dulu. masih 3 bulan lah. Masih 3 bulan, makanya bantu-bantu lah pas strength-nya. Soalnya mainnya di 90, belum pernah main di 90 kilo. Lah biasanya? Biasa main di 77 kilogram. Wah anjir, berarti lu harus naik. Harus naikin berat badan, jadi Sekarang makan enak. Apa? Sekarang di Sekarang di 90 pas sudah. 90 pas. Berarti tinggal naikin dikit atau Tinggal jadiin badannya biar estetik Pak. Kalau naik biar ke atas menjual ring, ya? iya. Apapun kan di atas ring lu harus tetap ngejual Pak. Oke, jadi gue pengen bahas beberapa hal lah ya. Siap, gas. Sekarang kita sama-sama mungkin tapi beda. Kalau gue kan di fitness ya, lu kalau Iya. lu bener di martial arts gitu. Martial arts Gue ya. penasaran sih, Gimana? Gue pengen bahas realita kehidupan fighter sih di Indonesia karena gue lihatnya kayak jujur ya, gue lihatnya kayak Timpang. lumayan timpang. Ada yang bagus-bagus, ada Betul. yang susah-susah. Gitu Betul. Kan. Menurut lu kondisi atlet fighter di Indonesia tuh gimana sih? Sebenarnya gini sih, kayak balik lagi, ini adalah industri entertainment. Entertainment tuh kayak bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa mengentertain atau menghibur semua yang nonton. Jadi fighter tuh bukan cuman jago, dia harus pinter nge-entertain juga gitu. Jadi kan kayak, kalau sekarang tuh kayak fighter tuh lu harus muncul di sosial media dengan bagus juga, tapi juga fight lu juga harus menarik gitu. Menurut lu lebih banyak entertainnya atau lebih banyak emang fight-nya sekarang? Entertainnya. Lebih banyak. Itu nggak cuma di Indo kan? Di semua seluruh dunia kan? Iya, itu formula yang akhirnya Indonesia baru beradaptasi dengan konsep itu sih. Berarti ada showmanship juga di sana? Showmanship itu sebenarnya dari zaman dulu ya, kayak kalau lu lihat kayak Muhammad Ali, yang lebih jago dari Ali sebenarnya banyak sih. Cuman yang lebih jago dari Conor McGregor tuh banyak. Cuman kenapa mereka bisa benar-benar terkenal? Ya karena mereka bisa menghibur penontonnya, dan apa yang mereka lakuin di luar ring itu juga sama menariknya sama yang mereka lakuin di atas ring. Oh, jadi digoreng gitu lah ya biar nonton semua. Bener, mungkin istilah sekarangnya goreng-gorengan lah. Iya, gorengnya pinter. Cuma kan tetap ada resikonya dong. Kalau lu jadi fighter pasti ada resiko. Bener. Ya kan? Menurut lu untuk pursue atau untuk mengejar jadi atlet apalah saya tinju gitu ataupun MMA gitu ya. Worth the risk gak? Itu dia sih. Kalau ngomong kayak begitu, gue mungkin ini pribadi aja sih. Gue ngejalanin apa yang gue sukain aja sih. Gue worth the risk tuh kayak, gimana ya? Gue bingung kalau jawaban ke sana ya. Tapi gue melakukan apa yang benar-benar gue sukain aja. Which is itu martial arts. Iya, nggak tahu gue suka banget. Jadi bingung juga gue kalau ditanya kenapa gue suka juga gue udah nggak bisa jawab sekarang. Dari dulu udah lama berarti ya? Iya, kalau dulu mungkin gue banyak banget jawabannya ini itu kayak maksudnya banyak lah alasan-alasan apa sih filosofis atau apalah tentang hidup. Tapi akhirnya ujung-ujungnya
Nggak bisa, perasaan aja, Pak. Suka aja, gue suka banget. Jadi tergantung yang tadi lu bilang ya, entertaining atau enggak, lu dapatnya ini gue ngomongnya kayak lebih ke risk to rewardnya itu as kayak lu hidup layak atau enggak gitu loh. Berarti bisa hidup layak sebenarnya. Hidup layak itu sangat bisa kalau di era sekarang ya, di era Dibanding sosial dulu malah media. lebih susah dulu. Wah, dulu sih mah kacau sih, Bro. Kayak era-era gua memulai jadi fighter tuh era-era kayak wah, kayaknya hidup petarung nih nggak ada masa depan sih. Lu cuma gebuk-gebuk orang doang. Iya, lu berantem juga paling buat bayar warteg ya kan. Buat bayar utang warteg doang. Rata-rata fighter dulu begitu, Pak. Tapi ya itu kan ada banyak nih federasi lah bisa dibilang ya. Iya. Ada banyak lah, misalnya Benar, kayak benar. promotor juga ada banyak. Kalau misalkan nih let's say ada yang nonton kayak masih muda lah. Iya. Kebanyakan tuh temen gue soalnya yang masih muda itu ngincernya kayak PON. Oke. Kalau lu misalkan balik lagi jadi Iya. Andika yang muda gitu, lu akan lebih kayak, oh gue incer PON atau gue lebih kayak, oh gue mendingan yang swasta aja atau cari yang bisa bayar gue dengan gue entertain orang gitu. Kalau PON kan soalnya menurut gue ya, PON itu purely art sih. Iya. Lebih kayak ya udah lu nonton pertandingan aja gitu. Kalau mungkin PON dan juga kayak lu mau ngincer yang paling tinggi kan Olimpiade ya. Itu tuh lu mengejar prestasi gitu ya. Prestasi itu harus lu sandingkan bersamaan dengan sensasi sih. Jadi dua hal itu harus berjalan beriringan gitu. Kalau lu cuman fokus ke prestasi, banyak yang ujungnya jadi supir Gojek, Pak. Beneran. Kalau atlet nanti ujung-ujungnya begitu masa prime-nya dia hilang, dia juga bingung mau jadi apa. Oke, I see. Paling dekat paling jadi pelatih kan. Pelatih. Itu juga jumlahnya pasti kan sikut-sikutan banyak. Udah pasti, politik mah di mana-mana ada. Jadi ya begitu. Maksudnya kita harus punya personal branding yang bagus emang. Kalau di industri manapun sih ya, bukan di sini doang. Iya. Tapi berarti lu lebih pilih yang ya lebih luas aja. Gue pengen dua-duanya sih, karena gue juga sebenarnya sesuka itu, secinta itu. Jadi sisi idealis gue masih tetap ada gitu. Cuman karena mungkin gue udah berumur, jadi gue makin sadar bahwa industri ini tuh nggak bisa, ya mungkin di semua industri nggak bisa terlalu idealis ya, mesti berbarengan ya. Cuman ya itu, gue pengen tetap punya prestasi lah. Prestasi dan sensasi. Yoi, prestasi dan sensasi, Pak. Prestasi dan sensasi. Tapi ada banyak sih menurut gue kalau sekarang ya. Kalau gue ya, misalkan gue disuruh pilih gitu, gue akan ambil jalur yang sensasi mau nggak mau. Bener. Gak ada pilihan lain, Pak. Iya. Kayak jujur ya, kalau gue boleh bahas kayak contoh misalkan Paris. Iya. Itu kan langsung berubah hidupnya kan, cuma gara-gara cerita itu. Bener. Itu kan kayak, itu showmanship gitu. Pada akhir-akhirnya kayak dari zaman gladiator dulu kan juga ribut untuk kayak ada showmanshipnya juga kan pasti kan. Kalau gue sih dari dulu sebenarnya tahu bahwa sebenarnya gini, gue menyebut diri gue ada istilah pugilist. Pugilist itu adalah orang yang bertarung untuk dibayar atau ditonton. Kuncinya di dua itu. Lu jago bertarung itu ya tujuannya untuk dibayar atau enggak ditonton. Buat apa lu jago berantem buat berantem di jalanan atau apa? Jadi preman doang, bro. Iya. Mending lu kunci keberhasilan seorang atlet tuh jumlah bayarnya mereka, bukan prestasinya mereka. Menurut gua. Ini menurut gua. High speed lah ya. Iya, benar. I see. Soalnya kayak ya gitu sih. Gue lihat tahu match gitu pasti kalau misalkan gue lihat ini kayak seru nih. Bener ada lah. ceritanya. Iya. Gitu. Gak tiba-tiba gebuk-gebukan selesai udah. Betul. Cerita itu penting sih menurut gue. Benar, storytelling. Balik lagi kalau banyak yang bilang kan ini adalah industri sports entertainment kan. Sports itu something we compete at, kayak ada menang, ada kalah, ada aturannya, ya kan. Siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Itu sports ya kan. Mobile Legends bisa dibilang sports karena ada aturannya, ada objektifnya, bagaimana cara mereka menang, bagaimana mereka kalah gitu kan. Tapi entertainment-nya adalah menurut gua kalau bisa diartikan itu adalah storytelling. Kenapa mereka bertarung itu lebih penting daripada bagaimana mereka bertarung. Jadi kenapa lu berantem itu lebih penting. Ternyata begitu. Storytelling yang lebih penting. Storytelling. Ceritanya. Tapi kan lu bilang lu dulu idealis. Iya. Lu cinta banget sama artnya kan? Kacau. Cinta banget. Bener. Kapan lu akhirnya shifting kayak, oh iya kayaknya gak bisa cuma cinta artnya doang. Kayak dan lu kesel gak sama hal itu? Awalnya kesel, tapi lama-lama enggak. Ternyata kita harus ikut arus aja. Kayak itu kan bagian dari belajar ya. Kayak maksudnya gue kerja bareng sama Paris, sama ada yang satu angkatan sama gue, Rudy Golden Boy, yang mereka bakal tanding besok ya kan. Nah mereka berdua tuh ngerti banget
terhadap apa sih namanya dunia media sosial ini kayak gitu-gitulah kayak makanya gue banyak belajar juga dari mereka bahwa ya lebih penting bagaimana ngebangun citra dirinya daripada bagaimana mereka bertarung ya. I see. Kalau dibilang kesel sih ya udah enggak sama sekali lah karena gue juga lagi belajar untuk bisa kayak mereka juga. Gak boleh terlalu idealis lah ya, kita realistis sih. Gitu. Iyalah Pak, realistis lebih penting Pak. Kalau gue percaya sama hasil akhir tuh menentukan makna. Jadi lebih penting ya mungkin gue agak kedengeran altruis ya, tapi kayak hasil akhirnya ternyata lebih penting daripada yang dia kan menentukan maknanya. Lu dulu punya banyak makna, punya harusnya begini, harusnya begitu, tapi ujungnya di hasil akhir ternyata. Realisasinya. Iya. Oke, gue bahas sedikit soal bisnis lah. Karena kan lu juga bareng HSS. Maksudnya kayak secara bisnis, industrinya gitu ya. Berarti kan promotor lah hitungannya kalau HSS kan. Ada Beyond, ada macam-macam. Sebenarnya gue nggak tahu ya, untung atau enggak sih? Maksudnya kalau sekarang kan pay per view kan? Iya. Nah itu menurut lu sesuatu hal yang wah untung atau kayak kalau diminus-minusin sama pengeluarannya, cost-nya segala macam? Untung sebagai apa nih? Sebagai promotor ya? Promotornya. Promotor kalau sekarang semenjak era pay per view, kalau eventnya bagus, gorengnya bagus, untungnya lebih besar daripada industri film menurut gua sekarang. Oh ya? Ngeri Pak. Kalau apa sih itu namanya semenjak maksudnya pay per view itu kan di US sudah dari tahun 80-an bahkan. Semua tuh nonton only on pay per view kayak gitulah. Semua nontonnya kan kayak misalnya apa sih dibuat story-nya di ujungnya only on pay per view ada gitunya. Cuman entah kenapa di Indonesia sekarang baru nih pay per view nih baru berapa tahun terakhir lah. Dan itu sih ngebuat industri combat sport jadi naik, ya? Gila-gilaan keuntungannya, ngeri. Berarti Kacau. Oke lah ya, tergantung cara promosinya. Bener, ya. Tapi kalau mau masuk ke industri situ dan ini sih Mak tetap itu masih apa sih blue ocean sih, masih ngeri banget sih itu. Ngeri. Masih potensinya masih cukup luas. Baru mau naik soalnya ini. Nah, kan ngomongin promotor. Iya. Gue mau ngomongin soal yang agak-agak ini nih. Gue sebenarnya penasaran karena gue nggak pernah terjun langsung ke industri ini. Settingan. Ngomongin soal settingan match gitu. Iya. Contoh misalkan menurut lu gue tanya lu ya. Iya. Jack Paul versus Mike Tyson. Iya. Rig nggak? Nah, balik lagi nih dari pemaknaan kata settingannya dulu. Ya. Kalau gue sering banget itu ditanya. Gue kan penggemar WWE, seneng banget gue dari kecil nonton pro wrestling ya. Banyak yang bilang, pro wrestling mah settingan. Yang nggak settingan apa dulu nih pertanyaan gue. Apa yang nggak menjadi hal yang settingan ya? Kayak kalau menurut gue yang bahkan ada yang bilang perang aja tuh settingan. Perang nih antara misalnya Amerika sama mana gitu, sama Venezuela gitu kan. Ya itu semua settingan. Maksudnya kayak terus kalau ngomong misalnya pertandingan tinju Paris Rudy deh. Itu settingan kan. Lu bagaimana berantem gak settingan? Kalau nggak berantem gak settingan mah di jalan, Bro. Kayak mana ada orang berantem pakai glove dulu, pemanasan dulu, naik masuk ring, ada ringnya, ada wasit, ada juri, semua disetting, Pak. Mungkin makna dari itu adalah sebenarnya predetermined, udah ditentukan hasil akhirnya, fix match, atau scripted ya. Scripted ya. Menurut lu kayak yang terakhir ya tadi itu Jack Paul lawan Mike Tyson menurut gue scripted. Ya itu apa sih konspirasi lah ya, karena mereka nggak pernah terang-terangan mengakui itu sebagai scripted. Tapi menurut gue itu scripted karena kemarin yang lebih jelas adalah pertandingan antara Jack Paul sama Anthony Joshua, yang dimana seharusnya tuh Anthony Joshua tuh harusnya, gue nggak tahu hasilnya yang mereka tentukan apa pembicaraan di belakangnya, tapi ternyata hasilnya dirubah di tempat sama Anthony Joshua kemungkinan besar. Jadi uang yang dia dapat dan dia bawa pulang itu jadi berkurang jauh lah, kayaknya cuma setengahnya dari perjanjian bayarannya, karena dia nggak mengikuti skrip katanya begitu. Oh. Iya. Kalau Andrew Tate lawan yang Chase Moore. Andrew Tate lawan Chase Moore itu kayaknya nggak settingan sih, emang Andrew Tate jelek banget sih mainnya. Udah tua lah ya. Iya, dan gue nggak paham sih, kayaknya Andrew Tate, kalau gue dulu gue suka banget sama Andrew Tate soalnya, dan gue ngikutin
dia mainnya dan gue gue terakhir nonton ulang kayaknya emang nih orang kurang teknikal dan pas dia fight lawan si Chase Moore nih gue nggak menyangka dia bisa main sejelek itu sih. Nggak tahu kenapa lah, gue pas nonton udah kecewa dan ada fighter mantan fighter UFC yang sekarang jadi fighter influencer boxing, dia sampai keluar arena terus dia bilang, wah gue jadi tolol sih nonton pertandingan ini katanya, ngebuat gue jadi lebih bego nonton pertandingan ini katanya gitu. Bisa gitu ya? Ya kayak terlalu jelek atau? Iya karena terlalu jelek, karena lu pas belum menganalisa mungkin terserap ke diri lu gitu ya kan, lu kan berusaha menganalisa, kok jadi tolol gue nonton ini gitu. Di Indo juga banyak Pak yang gue kayak nonton, tolol ganti langsung gitu. Banyak Pak, banyak banget. Males ya, jadi kayak nggak enjoy juga lu nonton. Iya, kayak ya cuman mungkin kalau gue konsepnya buat komedi aja lah ya, gue kan sangat menghargai komedi juga kan, jadi pas nonton kayak ya konyol sih nih, nggak apa-apa lah konyol-konyolan, tapi kalau terlalu konyol kadang-kadang kayak capek juga Pak nontonnya. Iya sih. Sedangkan mungkin pas nonton Andrew Tate kan kesannya kita berharap sesuatu yang art gitu kan. Mungkin balik lagi ekspektasi sih, kalau kita nonton berharap Andrew Tate memberikan art, gue pun merasakan itu ya. Gue pengen, Andrew Tate kayak bakal keren nih. Ternyata nggak ada artnya, jadi kan ekspektasinya ngedrop. Jadi kayak, tai kucing lah gitu. Padahal nonton udah nungguin cukup lama kan. Iyalah, Andrew Tate kan maksudnya dia kan sosok yang bisa dibilang alpha banget kan, dia mengakunya begitu kan di seluruh dunia, dan kayak sampai gimana ya, secara branding dia kayaknya harapan bukan konten kreator, fighter yang bisa berubah ke seorang triliuner gitu kan, kayaknya ini sabi banget ternyata enggak kurang. sih. Sedih banget. Oke. Itu tadi soal industri fighting lah ya. Yoi. Secara luas gitu, MMA boxing segala macam. Nah ini gue mau tanya lu soal pendapat lu pribadi ya. Gimana? Menurut lu, laki itu harus belajar berantem atau bela diri gak sih? Kalau gue pribadi, gue merasa gue tidak pernah menyebutkan sebuah keharusan lah. Di dalam kehidupan tuh tidak ada yang disebut keharusan menurut gue ya. Cuman kalau efek positif yang didapat dari kita belajar martial arts itu menurut gue sangat banyak. Jadi gue lebih menyarankan untuk kayak laki-laki ya seharusnya begitu. Karena ya mungkin proses evolusi kan kita dari zaman pemburu pengumpul tuh kan kita kan kayak laki-laki yang lebih banyak buat mencari gitu-gitu kan, kayak lebih align, lebih melindungi gitu. Ada nggak tahu ya, konsep struktur masyarakat tuh menyuruh kita buat lebih menjaga dan melindungi gitu, dan kayaknya martial arts tuh kan paling nggak kita punya bekal gitu buat melindungi gitu. Itu sih kalau menurut gua. Sejalan sama ibaratnya peran lah yang dari zaman dulu. Bener, kayak perannya kita aja, kayak maksudnya untuk melindungi gitu kan, melindungi apa yang kita punya gitu-gitu kan. Tapi walaupun di zaman sekarang ini kan udah ada, maksudnya kalau kita kenapa-napa bisa kita ke polisi apa gimana, tapi kan tetap aja kan kayak maksudnya kita nggak pernah tahu gitu. Makanya martial arts tuh adalah, gue nyebutnya bekal. Bekal aja kita punya. Yang nggak harus dikeluarin kan? Nggak harus dikeluarin. Jangan, kalau bisa jangan dikeluarin, tapi kita tetap punya bekal. Ya, gitu sih. I see. Berarti lu menyarankan lebih ke ya udah kalau mau latihan lebih banyak positifnya kan? Bener, iya. Lu pernah di knockout gak sih? Pernah hilang gak sih? Hilang itu ya, itu ada knockout itu ada blackout, ada lights out lah istilahnya. Dua-duanya pernah. Ya pas latihan sih. Bedanya apa? Bedanya? Lights out tuh biasanya ada itu istilah yang ketika lo dipukul lo ngelihatnya kayak lampu, jup gitu. Kayak gitulah, kayak bung gitu, kayak nyala gitu. Kalau blackout itu mati lampu. Udah jatuh ya total. Iya, yang satu terang banget, yang satu hilang banget gitu. Oke. Itu dua-duanya pernah? Dua-duanya pernah. Rasanya gimana sih? Pas blackout deh. Kalau blackout itu, ya itu kayak lagu Nasar bro, yang seperti mati lampu gitu. Jatuh ya, itu bangun-bangun di bawah gitu? Bangun-bangun di bawah ya. Sup gitu, kayak TV mati aja, kayak lu tiba-tiba mati lampu kan? Gitu, cep gitu. Skip. Kalau gue ya, mungkin tiap fighter bisa menggambarkan atau bisa ininya beda-beda ya. Kalau gue sih, gue tuh kerasanya di hidung. Ada penciuman kayak nyium air gitu. Kayak gitu sih, pas bangun tuh kayak makanya ada beberapa film-film martial arts tuh kayak misalnya yang bagus gue dicontohin dengan sangat baik tuh di Creed 1, ada Creed 1.
Pas dia dipukul tuh dia kayak tiba-tiba pas dia balik kayak rohnya masuk lagi dari hidung. Yang kedengeran gitu kayak ada masuk gitu. Ya, kayak gitu rasanya. Kayak gitu rasanya. Kayak rohnya keluar bentar terus balik lagi gitu. Mati lampu aja sih sebenarnya. Oh, nah ini menarik nih. Menurut lu, kayak film-film di luar, Iya, itu iya. menggambarkan aslinya nggak sih? Ketika lu berantem gitu, misalkan, let's say ketika match lah. Iya, iya. Menggambarkan nggak sih? Atau kayak itu ya udah di film aja gitu? Balik lagi itu tergantung ya. Kalau seandainya itu masalah koreografi kan. Kalau seandainya film-film tinju di luar negeri banyak yang udah mulai menggambarkan, apalagi yang di era-era sekarang tuh udah mulai bagus. Makanya gue suka banget film Creed tuh. Tapi kalau kayak eranya Rocky tuh, gue nggak melihat itu dari koreografinya, gue ngeliat itu dari ceritanya, balik lagi ke storytellingnya. Jadi gue sebenarnya gue sukanya dari industri ini dan gue sangat mendalami. Jadi gue punya banyak sudut pandang buat menikmati industri ini lebih dalam lah. Jadi kalau benar-benar kayak di film, menurut gue udah terlalu banyak bumbu lah pastinya di film ya. Tapi ada nggak film yang menurut lu menggambarkan kayak, oh ini fighter asli tuh kayak gini loh gitu? Fighter asli sih, kalau kehidupan sehari-harinya kayak Rocky gitu-gitu gue suka banget tuh Rocky. Itu menggambarkan tapi? Sangat Pak, sangat. Makanya dia bisa dari film apa dengan modal sedikit bisa dapat ke kasta tertinggi Oscar ya kan. Kayak maksudnya dapat bukan sekedar nominasi bahkan Oscar terbaik kan, film terbaik ya itu karena dia bisa sangat menggambarkan itu Pak. Ngeri banget, bagus banget Rocky. Tapi kalau dari visual ataupun dari experience kayak yang menggambarkan Creed, selain Creed? Creed ada banyak sih Pak, ada banyak banget sebenarnya, ada beberapa lah. Creed itu kan ada sampai 3 kan, 1, 2, 3 juga. Terus habis itu kalau yang ceritanya bagus tuh kayak $1 Million Baby itu juga kayak menggambarkan kisah petinju tuh yang benar-benar kayak blunt banget nih, kayak begini dulu era petinju gitu-gitu di mana sosial media belum ada gitu-gitulah. Kayak benar-benar bagus sih. Benar-benar bagus ya. Karena film tinju tuh kayaknya menurut gue ya itu paling cepet relate Pak. Tinju tuh sebenarnya kayak bisa menggambarkan kayak gimana ya? Kalau misalnya gini deh, dia tuh metafora terbaik bahwa kerja keras tuh from nothing to something gitu, bisa from zero to hero tuh bisa digambarin dari tinju soalnya. Kayak lu dari bukan apa-apa jadi siapa-siapa itu dari tinju. Salah satunya si Paris Fernandes inilah. Iya kan dia benar-benar ya di gua tuh ngelihat, maksudnya agak kaget juga ngelihat hidup dia yang maksudnya dari kisah dia dari ngejaga Indomaret, mukul pohon pisang sampai jadi CEO HSS sih mah. Gak ada yang tahu kan. Iya, never in his wildest dream bro. Tapi lu pernah gak sih berantem di dunia nyata gitu? Berantem di dunia nyata. Nah itu yang enggak, kalau bisa gue bilang itu jangan lah. Jangan. Tapi kalau lu pernah nggak? Nah, kayak zaman dulu gak gitu. bisa gue ceritakan lah. Adalah kisah-kisah itu, cuman gue sering kalau ditanya itu gue belum pernah cerita dan kayaknya nggak bisa gue ceritakan. Oke. Tapi kepake nggak lu punya martial arts? Gue tahu itu. Sangat kepake Pak. Gue pernah tabrakan motor, ditabrak lah. Adalah supir lu mau naik motor? Enggak, supir ojek. Oh supir ojek. Naik ojek kan, naik ojek terus ditabrak. Split second gue berpikir. Karena entah gimana ya. Iya, kayak kita tuh kan fighting tuh selalu bermain sama bahaya. Menurut gue yang mungkin paling berbahaya tuh adalah balapan sama fighting. Karena lu nggak bisa lose concentration di momen itu. Begitu lulus semua hilang gitu. Jadi begitu gue kena tabrak, split second tuh kayak langsung ada aware zep gitu tiba-tiba gitu. Jadi gue tahu kapan mesti jatuhnya kemana, kondisinya bagaimana gitu-gitu. Selamat tapi itu? Selamat, dan gue bisa nyelamatin ojeknya. Iya. Waduh gila. Iya Pak, bener itu gokil sih. Tapi lu dari martial arts sendiri, efeknya ke emosi lu gimana? Apa kalau lu jadi, kalau gue ya, karena gue kan baru tuh itu setahun. Lu gimana? Itu gue lebih tenang sih. Iya. Karena gue udah kena cekek berkali-kali kayak nggak mati juga ya udahlah. Gitu. Kalau lu gimana pas awal? Kayaknya dari semua jenis art ataupun apapun yang kita lakukan ya, kayak maksudnya kayak kita fitness, kita apa, pasti pas begitu ada banyak perubahan di diri kita pengen show off pas awalnya. Kayak semua lah, pasti ya. Kayak kita
mau jago apapun, misalnya mau jago biliar, mau jago bowling kayak apa, mau jago Mobile Legends pasti diomongin terus hal-hal yang kayak begitu. Tapi kalau ketika lu beriring itu udah panjang waktunya, ya udah keseharian mau apa? Jadi malah yang songong-songong tuh yang masih baru ya. Udah pasti kan itu ciri khas di awal itu udah pasti lah. Dan pasti kita merasakan itu kalau misalnya kayaknya misalnya pun anak yang misalnya baru mabok gitu ya. Pasti kan dia cerita, gua kemarin mabok nih gini-gini. Lah kalau orang udah disebut pemabuk malah nggak pengen ketahuan mabok. Iya. Benar. That's good Iya, Pak. cerita yang relate juga sih. Berarti buat lu kayak lu lebih tenang lah. Lebih tenang nggak? Oh, kalau efek positifnya secara psikologis mungkin ya balik lagi itu lebih tenang sih Pak. Karena tenaga kita udah terlalu tersalur secara fisik ya. Dan kita punya kanal karena gue percaya banget setiap orang tuh harus punya kanal lah. Dia harus disalurkan apapun emosinya kah atau apanya, sesuatu yang ngebuat kita bisa tenang pas tidur nantinya gitu. Buat lu ini martial arts. Martial arts, bener. Capek juga sih pasti. Capek kan, pasti kan karena itu yang kita cari capeknya. Kadang kan kayak orang bilang, aduh capek banget ya. Emang itu yang dicari sebenarnya. Habis mau apa lagi selain itu? Iya sih, benar. Tapi lu ada ini nggak? Ada saran nggak? Maksudnya kan dari sekian banyak bela diri nih. Gue nggak bilang yang paling bagus atau enggak ya. Benar. Saran lu buat pemula ataupun apapun yang mau belajar itu untuk self defense gitu, bukan buat kayak self defense. Ada soalnya ada banyak kan, ada yang mau ya udah kayak let's say gue mau Muay Thai ataupun boxing buat kardio, ada yang kayak gue mau belajar seninya, ada. Iya. Nah kalau ini buat pure self defense, lu ada saran nggak? Maksudnya kayak coba belajar ini gitu. Iya, balik lagi ketika lu belajar martial arts, any kind of martial arts, lu harus pertama belajar self defense-nya dulu. Itu harus. Kayak gimana ya? Seharusnya sebuah sasana ataupun tempat, ya sasana atau tempat martial arts yang bagus, dia pas begitu murid pertama masuk, sabuk putih atau apapun, atau rookie yang baru masuk, dia harus diajarin pertama self defense-nya dulu. Bahwa ini tuh, olahraga ini self defense loh. Baru nanti pengembangannya menuju ke olahraga. Pertamanya dia harus belajar dulu bahwa ini adalah self defense. Bagaimana kita ngerubah mindset kita dari orang biasa, langsung klek, oh ternyata kita berhadapan dengan bahaya gitu. Jadi self defense-nya dulu. Jadi kalau seandainya yang paling realistis, menurut gue untuk perempuan atau anak kecil itu sebenarnya Brazilian Jiu-Jitsu. Iya. Karena itu untuk perkelahian 1 lawan 1 adalah yang terbaik lah. Udah benar-benar bisa dibuktikan dari masa ke masa bahwa grappling itu adalah sesuatu yang sangat efisien dan efektif untuk melawan 1 lawan 1. Tapi kalau untuk perkelahian jalanan sih gue sangat menyarankan tinju. Iya. Quick in quick out lah. Maksudnya kayak lu udah selesai. Iya, karena tinju tanpa banyak omong, bam, udah gitu. Iya kan ini karena gue percaya banget ya, self defense itu is all about first strike. First strike 1 itu sudah habis tuh seharusnya ya. Karena kalau lu misalnya punya rekor bertinju misalnya 20 kali menang, 5 kali kalah gitu-gitu misalnya ya. Tapi itu kan di atas ring. Kalau lu di luar ring, rekor lu harus sempurna, Pak. Nggak bisa lu kalah di luar ring tuh nggak boleh karena taruhannya nyawa. Iya. Kita nggak tahu di luar lawannya ada yang bawa golok, ada yang bawa senapan, ada yang bawa temen, ada yang mukul belakang pala, ada yang nendang kemaluan, kita nggak tahu gitu. Kayak di luar ya kita harus berbeda lah. Iya. Quick in quick out, kalau nggak bisa nggak confront. Ya, iya, objektif utama kita selamat, udah itu aja Pak. Iya. Selamat, cabut, kabur. Apalah harga diri ataupun semua gitu cabut lah. Jadi makin sering lu kena pukul makin bahaya juga ya, lu mikirnya kayak wah nih gue kalau kayak kena pukul di muka oke lah, kena pukul di belakang hilang. Bener, tapi juga enaknya boxing itu kan kita udah terbiasa kena serang ya. Jadi kita udah bisa agak ketaker nih. Dia jaraknya, mukul boom misalnya dan kita kan juga misalnya ada banyak CCTV nih set, kita dipukul bam. Nggak buat kita nggak sakit tapi kan kita bisa bilang kita bisa bawa dia ke polisi atau kemana, kita bisa dapat duit dari situ gitu. Kayak maksudnya iyalah kayak udah aman kalau kayak gitu ya, terus bisa jaga jarak dan lain-lain kan ya. Bener, kita bisa bilang ke polisi, Pak saya cedera berat di hidung padahal keseharian udah biasa kayak begitu kan, tapi kan paling nggak 20 juta kena lah itu, dapat lah masuk kantong. Oke, menarik. Berarti tinju sama Brazilian Jiu-Jitsu ya? Iya, kalau menurut gua. Iya. Praktikal kan, secara praktikal.
Oke. Eh, ini kita bahas yang lebih enteng lah terakhir. Yoi, aman, Lu aman. punya ini nggak best fighter yang lu kayak agung-agungkan gitu dari dulu ya, all the time lah. All the time. Ya. Mungkin namanya kurang terkenal sih, tapi ini dia juga bahkan diakui sama Habib Nurmagomedov. Habib kayak satu Indonesia kenal lah, karena dia juga fighter muslim kan. Kalau di Indonesia entah kenapa cukup unik, fighter yang diagungkan based on agama biasanya. Itu juga gue belum paham Mungkin tuh. lebih relate, terus mungkin Mungkin, bawa iya. nilai-nilai lah. Tapi kalau gue namanya Fyodor Emelianenko ada, dia julukannya The Last Emperor. Karena gue memulai nonton MMA juga gue ngeliatnya dari dia, tapi Dia orang mana itu? orang Rusia, makanya Oh, si Rusia. Khabib dan lain-lain tuh mengagung-agungkan dia. Kayak dia tuh bener-bener gimana ya, ada gabungan antara fighting sama mistis gitu. Kayak dulu tuh era dimana gimana ya, ada dulu UFC itu pertama berdiri itu dimana mistis tuh masih cukup menguasai dunia lah. Fighter tuh ada yang bilang aku bisa ngeluarin naga mungkin, ada yang bisa ngeluarin kamehameha gitu kan. Iya kan, kayak dulu belum science gitu kan. Lu juga di industri apa sih namanya bodybuilding kan juga pasti kan kayaknya ada lah udah unsur-unsur yang di luar science kan. Tapi seiring perkembangan zaman tuh ternyata science tuh yang mengungguli semuanya kan. Kayak Fedor tuh kayak menurut gua titik terakhir temu antara dua-dua itu loh. Kayak dia tuh dulu pernah dia dibanting telak ke belakang kepala, bam, terus dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Kayak ini orang ada mistisnya nih kayaknya, kayak ada gitu-gitunya. Itu berarti dia UFC atau apa? Dia itu dulu ada satu organisasi yang lebih terkenal dari lebih profit daripada UFC namanya Pride FC. Dia di Jepang. Oh, oke. Cuman Pride FC ini kayaknya dulu nih ada ternyata backingannya bukan mafia, apa kalau Jepang tuh Yakuza. Yakuza yang nge-backup langsung sama pemerintahan di-cut semuanya. Pokoknya kalau di Jepang gitu kan, akhirnya Pride FC ini dibeli sama UFC, terus fighter-fighter Pride FC ini masuk UFC semua. Itu berarti si siapa namanya? Fyodor. Fyodor ini sempat ke UFC juga? Enggak, karena dia ada politik sama Vladimir Putin dan di mana waktu itu Amerika tuh kurang deket lah sama si Putin itu kan dan preman-preman dari Rusia ini di nge-backup si Fedor terus kayak enggak lah kayaknya. Tapi apa yang membedakan menurut lu fighter yang bagus? Ini selain dari ini ya, selain dari dia punya showmanship ya tadi ya. Iya. Apa yang membedakan fighter yang bagus, yang jago sama fighter yang ya kayaknya ini nih kurang nih gitu. Sebenarnya ini unik sih, tapi bisa disalahartikan dengan sangat parah, tapi kalau dimengerti dengan baik, ini bisa menjadi yang utama ya. Menurut gue mental. Karena gue pernah ada satu juara UFC pada saat itu, dia juara UFC datang ke Indonesia waktu itulah, dulu banget. Terus dia jawabannya seperti ini. Ketika kita latihan, itu 90% fisik, 10% mental. Dia bilang banyak banget pas dia latihan yang bisa ngalahin dia, yang ngangkat lebih berat dari dia, yang stamina-nya lebih bagus dari dia. Tapi pas tanding, dia mentalnya nggak ada. Dan pada saat bertanding akan berbalik Pak. Fisik itu berubah jadi cuma 10% karena kita udah selesai latihan. Sisanya adalah mental. Keinginan kita untuk menang itu yang paling utama sih. Resilience ya, maksudnya kayak resilience. Kayaknya semua langsung bergabung gitu ketika hari itu udah jadi ya kita fisik udah siap, semua langsung udah tinggal mental, keinginan kita dan kemauan kita itu. Kalau dia latihan lebih keras, apakah mentalnya bisa lebih kebentuk atau kayak memang itu bawaan menurut lu? Gimana ya Pak? Latihan yang bagus itu akan menghilangkan banyak keraguan pada saat di atas ring. Jadi memang latihan itu adalah persiapan itu menentukan hasil juga sih Pak. Jadi memang latihan itu paling utama. Paling utama. Tapi balik lagi pembentukan mental itu juga harus dibentuk dengan sangat baik pada saat latihan. Jadi bukan sekedar latihan kuat doang, tapi harus dari awal mental. Terus makanya kan sekarang banyak tuh coach mental gitu kan yang suruh merem, terus bayangin ring tuh kayak apa, pas masuk nanti bagaimana gitulah. Biar biasa lah. Iya, biar memang ini hidup kita di atas ring nih, momen kita saat ini terjadi kayak gitu. Menurut lu kita seberapa jauh sih sama fighter-fighter luar? Waduh, itu sih gimana ya?
gini, kita pernah di era dimana menurut gue tinju, olahraga cuman bisa gue ambil tinju ya. Tinju itu pernah era dimana kita sangat ditakuti di Asia lah. Dulu itu menurut gue era penutupannya adalah legend Indonesia Chris John. Itu dulu bagus banget lah tinju Indonesia itu. Terus entah kenapa Indonesia tuh mengalami kayak putus mata rantai gitu loh. Kayak ada mata rantai terputus yang ngebuat kita fighter-fighter Indonesia tuh jadi nggak bagus lagi gitu. Dan kalau ngebandingin MMA Indonesia sama luar ya, kalau olahraga MMA terlalu jauh Pak. Udah nggak, susah. Gue nggak bisa komentar gimana. Tapi salah satu skill atau skill semua. Skill, mental, fisik, knowledge yang utama sih. Knowledge, lawan sparring. Habib itu dia kayaknya satu kota jago semua dah. Jadi kayak katanya Habib tuh waktu kecil nih, misalnya dia waktu kecil nih, dia diajak bapaknya jalan gitu, terus ngelihat ketemu sama teman bapaknya, anak ketemu anaknya bisa bilang, kayak gue bisa lawan dia gitu, kayak gue bisa ngalahin dia. Secara mental gitu, dari kecil dia lawan beruang, disuruh bapaknya sparring sana sama beruang gitu. Itu kan jauh Pak, jauh secara culture sih. Gue sih ngerasanya culture ya. Beda lah ya. Exposure-nya dari awal kan itu pembentukannya benar. Dan alamnya juga. Alamnya. Mungkin kalau kita kan terlalu kan Jawa sentris atau bagaimana, kita di kota juga, pusat kota kita kan kebanyakan di Jakarta gitu, kayaknya secara alam nggak mendukung untuk menjadi fighter sih. Memang menurut lo yang mendukung kayak apa? Yang mendukung sih kalau fighter sih mental kompetitif sama daerah pegunungan sih. Daerah pegunungan tipis, tuh tipis dan juga kayak nggak ada kebahagiaan Mbak di gunung. Mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman kayak Habib tuh bilang kayak I'm a mountain guy katanya gitu. Gue cukup butuh roti sama minum, udah that's it katanya gitu. Kayak nggak terekspos sama dunia luar. Makanya ada istilah dia lagi naik gunung gitu. Karena dia lagi persiapan naik gunung. Ketika dia turun gunung ya dia cuma untuk fight, nanti naik gunung lagi. Dia memang fokus lah ya. Bener ya, kisah-kisah Shaolin kan gitu kan. Gue naik gunung dulu dah gitu, lagi persiapan gitu. Karena dia harus terputus sama semuanya. Menurut lo tapi kayak gue lihat pola-polanya itu gini, misalkan ada fighter nih jago, misalkan Mike Tyson let's say ya. Mike Tyson. Menurut lo apa sih yang bikin seorang fighter tuh bisa jatuh gitu? Downfall. Balik lagi kalau ngambil contoh itu, Mike Tyson udah sangat bisa menggambarkan itu bahwa dia udah terekspos sama kebahagiaan. Fighter tuh nggak bisa bahagia kalau menurut gue. Kayak memang dia nggak diciptakan untuk bahagia. Nggak penting-penting amat bahagia buat dia. Yang penting menang. Khabib pernah bilang kayak, ketika lu jadi fighter, terus lu punya anak, punya istri, terus lu peduli sama anak lu, sama istri lu, ya lu silakan jadi ayah yang baik. Tapi lu nggak akan bisa jadi fighter yang baik. Silakan aja jadi ayah yang baik, nggak apa-apa. Tapi nggak usah jadi fighter. Atau lu nggak akan bisa jadi fighter yang baik. Sama kayak Mike Tyson. Mike Tyson itu dididik dari kedisiplinan. Dia bangun jam 4 pagi. Wah gila, dia adalah banyak lah mungkin dari sosial media tuh jadwalnya kan. Jadwal kesehariannya dia tuh yang pas dia prime Mike Tyson itu ada. Dan dia dididik sama pelatih yang udah dianggap kayak ayahnya sendiri. Pas Mike Tyson pelatihnya Kasde Amato itu meninggal, berubah udah dia. Udah enggak dia lagi. Karena dia udah terekspos sama dunia luar, udah bukan orang gunung lagi. Dia udah punya uang, dia udah banyak masalah gitu-gitu. Sebenarnya kan gini ya, kalau gue bisa ngambil contoh aja deh. Di Indonesia tuh nggak minim bakat Pak. Dari olahraga ya, sangat-sangat nggak minim bakat. Kalau kita ngelihat Indonesia U16-nya, berapa sih paling rendah, U16 tuh masih jago-jago banget Pak. Pas begitu dia masuk U21, entah kenapa mungkin dia langsung downfall karena udah terekspos sama hidup Pak. Ditanya mungkin sama orang tuanya, mau jadi apa atlet? Terus udah mungkin mulai dapet cewek, badan bagus, udah mulai dapet cewek, udah semua gitu-gitu kan kayak susah. Itu menurut gue yang bikin downfall, fokusnya hilang. Berarti laki yang serem tuh laki yang paling gak ada attachment, yang dia fokus, yang memang dia ya gue hidup untuk ini gitu ya. Kayak Habib kan.
Iya. Kayak menurut gue, lu takut gak sih lawan orang kayak gitu loh. Iya Pak, Gitu. iya Pak. Iya Pak, ada kan stand up comedian yang kayak, ada deh gue nggak tahu ya beatnya yang dia bilang kayak, lu gimana bisa ngelawan orang gunung, terus dia muslim lagi, kayak kerjanya cuma sholat, terus latihan, sholat latihan, kayak gitu, apa yang bisa lu kalahin dari orang-orang kayak begini? Iya. Susah Pak, kayak cuman agama sama latihan, gimana? Udah susah gitu-gitu. Tapi itu berlaku di semuanya sih Pak, menurut Iya, gue ya. Nggak iya. cuma di dunia fighting juga, di bisnis juga gue rasa. Kalau lu ketemu kompetitor yang dia fokus banget, obses gitu mungkin. Obsesi memang. Cuman ya lu mau ada yang bilang hidup cuman sekali, kayak ya lu mau bahagia apa enggak, kayak gitu kan. Kayak kalau lu mau bertahan dengan ketidakbahagiaan ya lu akan bisa sukses di industri ini. Ya, mendelay lah kebahagiaan lah. Gitu. Mungkin nanti pas dia Iya. retire baru duitnya banyak, Cuman banyak juga yang pada akhirnya dia nggak bisa retire dan balik lagi akhirnya. iya balik Ngelatih lagi. atau ngapain kan? Lu kalau lu sepanjang hidup lu bertarung ya, gue banyak banget ngeliat khususnya orang-orang Thailand Pak. Orang-orang Thailand tuh dari lahir dia tuh di camp. Muay Thai nonstop sampai nggak bisa bahasa luar lah. Bisa cuma namnong gitu-gitu kan. Kayak gitulah. Dia ya udah sepanjang hidupnya fight. Begitu dia dapat duit, terus habis itu dia ada hidup kan nggak cuma di situ doang. Pada akhirnya lu harus punya istri, punya anak. Mungkin ya gue nggak tahu, tergantung lah. Ketika lu punya itu kan lu kan akan bingung menghadapi hidup itu. Lu kan ada perubahan. Hidup tuh kan all about perubahan, Pak. Mampu nggak lu menghadapi perubahan itu tanpa kehilangan fokus apa gimana? Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Tapi menurut lu akan di industri ini terus atau enggak? Itu yang gua nggak tahu. Jawabannya sih nggak Tapi tahu lu mau ya. punya anak kan? Nggak ada rencana Nggak sih, ada nggak rencana. ada. Belum. Nggak Belum sih. atau enggak? Nggak sih gue Enggak. kayaknya. Berarti lu mendedikasikan hidup lu. Nggak juga Enggak dedikasi, juga. nggak sih. Kalau Nggak. tiba-tiba di tengah jalan ada yang lebih industri yang lebih menarik ya lu ambil gitu. Mungkin, tapi gue sih background gue di sini, jadi kayak gue akan tetap di sini. Mungkin pivot, gue akan sebutnya pivot ya. Pivot tuh kan istilah yang kita pakai ketika kita di titik yang sama tapi melakukan rotasi kan. Ke ngambil titik yang lain tapi tetap di titik yang sama. Gue mungkin Berarti akan di melakukan industrinya pivot. sama tapi Iya. mungkin beda. Karena industri kan kita sports entertainment. Entertainment sendiri ada banyak istilah buat entertainment itu sendiri kan. Kayak bagaimana sports ini bisa menghibur, ada banyak cara sebenarnya. Gitulah, kayak banyak banget lah caranya. Banyak ya. Tapi berarti lu tetap akan, karena lu cinta sama industri ini lu akan tetap stay di industri. Saat ini gue merasanya begitu sih, karena gue sesuka itu sih sama olahraga ini, nggak tahu sih. Tapi lu kan akan tanding lagi kan bentar lagi kan. Ini tuh kayak ya udah gue tanding-tandingan atau kayak lu kedepannya akan lagi atau nggak rencana? Cuma Nggak ada rencana kalau juga. ada ambil aja gitu. Kalau ada ambil, karena balik lagi untuk mengejar prestasi gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena bingung juga prestasi nih, saat ini kan kita ngelihat juga di Indonesia kan, alurnya kemana gitu. Kayaknya lebih nyari sensasi sih gue saat ini, lebih ke mau bangun sensasi lah. Iya, Branding lah ya. branding, sensasi apa kayak gitu ya kan. Tapi lu akan retire di umur berapa kalau misalnya pun iya? Itu yang gue juga nggak kepikiran. Kalau gue di 50 tahun ternyata masih fit sih mah berkelahi aja terus. Kayak apa ya, mati aja di atas ring kali ya. Tapi itu ceritanya epic sih pasti. Epic bro, tapi nggak juga sih. Iya, kan? Tapi banyak juga yang ngenes sih. Jujur gue di atas ring gue ngelihat 2 orang yang gue kenal meninggal di atas ring. Tapi lu takut nggak? Gimana ya bro, kayaknya meninggal di tabrakan motor lebih serem daripada di atas ring. Iya. Asli, kayaknya begitu ya. Seharusnya lebih takut pesan Gojek online berarti kalau dipikir-pikir begitu Tapi ya. kalau penumpangnya lu kan berarti bisa diselamatin kan kayak terakhir. Ah itu kan kita kagak Hoki tahu juga, tuh. Hoki, hidup hoki aja bro. Kalau gue percaya itu, hidup hoki aja. Iya tapi ya agak ini sih. Serem juga ya di atas ring. Maksudnya, tapi at least Iya. ya kayak dibilang mungkin ada honornya mungkin. Gue nggak, juga. gue kayak udah kehilangan nilai bro. Udah pokoknya bodo amat, maksudnya lu kerjain aja. nilai honor tuh nggak sepenting itu lagi lah buat gue. Lu kalah ya udah gitu. Nggak juga sih. Nggak juga, tapi mau menang kan? Harus sih, lebih ke harus. Gimana ya
udah bingung memberi nilai gue dalam hidup lah. Oh, Iya, lebih kayak gitu sih. oke. Tapi ini sebagai kayak mungkin closing karena mungkin ada beberapa Siap. yang masih muda juga kan. Yoi, yang menonton Iya, ya. yang menonton. Iya, iya. Mereka yang mau pursue di dunia fighting gitu Iya, di iya. sekarang gitu. Lo ada pesan buat mereka? Kalau gue bukan tipe orang yang memberi inspirasi sih, karena gue kayak hidup gue nggak banyak inspirasinya juga gitu ya. Cuman menurut gue kalau lu mau masuk ke sini, ya itu udah pilihan hidup. Ya kalau menurut gue ya nyemplung aja sih menurut gue. Jadi jalanin sih kalau lu harus yakin pas masuk, karena industri ini juga tergolong berat dan butuh komitmen yang sangat berat lah di industri ini. Jadi kayak kalau masuk aja, intinya gitu. Nggak, untuk narik balik itu yang susah kalau menurut gue. Jadi putusin dengan baik ketika lo mau masuk, kalau enggak lebih baik enggak sekalian. Ada banyak kerjaan lain lah, lu jadi dokter jauh lebih sukses jelas. Komitmen lah. Komitmen. Jadi pengacara jauh lebih banyak mungkin duitnya kalau menurut gue. Gue bisa ngelihat soalnya ketika misalnya ada orang datang gitu ke camp, saya mau jadi atlet pak, mending lu sekolah. Kadang gue ngomongnya gitu, mending sekolah aja bro, udahlah kayak gitu. Jadi menurut gue seberapa yakin lu mau masuk. Kalau kata-kata Dana White itu pemilik UFC, do you wanna be a fucking fighter lah istilahnya, kayak lu beneran nih mau nih, kayak maksudnya jadi fighter nih, kayak gitulah. Kayak maksudnya lu harus bisa jawab itu iya atau tidak, itu aja. Oke, Andika Mamesa semuanya. Best luck buat tanding lu nanti. Terima kasih banyak Pak, udah diundang juga. Kapan apa nih? Tandingnya? April, masih belum tanda tangan kontrak nih. Tapi Kirim lah tanggalnya udah ada kira-kira. Belum. Nanti diumumkan Tapi lah. pasti di April. Mending follow Instagramnya dulu, karena lagi bangun sensasi. Iya, Pak. tolong lah dibantu ya. Bener, Mungkin dibantu mau lah, call out Pak. siapa ya kan nggak tahu nanti ya. Iya, follow Kita Instagram tunggu sama sosmed-sosmed saya aja. Ayolah, kita support nih. Iya, Siapa tahu nanti naik gitu kan ke luar gitu main kan. Benar. Nggak ada yang tahu. Oke, thank you semuanya. Terima Thank you, kasih sudah menonton Pak. Sampai jumpa di Podcast yang selanjutnya. selanjutnya.